Ih, deket atau itu Kadupanak? Dia bilang dari Kadupanak lagi. Ya, terima kasih. Akan rugi di dia tuh. Halo, hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Tidak terasa, sudah setengah tahun lagi di tahun 2025 ini, artinya kami itu di Merauke, Papua Selatan sudah 1,5 tahun. Nah, hari ini tuh hari terakhir dari rangkaian libur panjang di minggu ini. Mulai dari hari Kamis kemarin itu sudah mulai libur. Tidak terasa besok sudah hari Senin, sudah masuk kerja lagi. Ya, jadi hari ini tuh kita bakal kedatangan tamu, keluarga baru yang baru kita kenal di sini. Mungkin kalau kalian ikuti vlog kami, tahun lalu ya kami kenalannya nggak sengaja di Pantai Lampu 1, terus juga beberapa bulan lalu mereka datang main ke sini, terus kami balas kunjungan mereka lagi, kami yang datang ke tempat mereka di SP6, distrik Tanah Miring gitu. Nah, mereka itu kemarin dari minggu lalu sebenarnya sudah mau datang ke sini, mau main ke sini, tapi karena kami bilang nggak bisa karena kami juga ada kegiatan ya. Jadi mereka akhirnya baru bisa datang di hari ini. Ya, rencananya katanya mereka itu mau datang jam 11:30 habis zuhur lah, baru mereka mau jalan ke sini. Jadi itulah dia guys. Kita bakal dikunjungi lagi sama keluarga baru kita di sini, sesama perantau Sunda transmigran asal Jawa Barat, Cianjur, sekampung sama istri gitu ya. Jadi ya begitulah kisah hidup kami di sini, mendapatkan keluarga baru walaupun kami saat ini berjauhan sama keluarga ya, tapi ya di sini kita bisa dapatkan keluarga baru, alhamdulillah. Oke, jadi ini kita lagi tunggu kedatangan mereka ya. Beberapa saat lagi mungkin mereka mau datang. Aduh, kamar anak itu. Ayo. Ayo masuk. Udah buka sendal di depan coba. Aduh. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sini. Untuk kelewatan. Ya Allah ibu, nah makanya narik beras. Maklum kecil atau dah. Ini kira kue-kue nah orang harus tinggal repot atau dah. Ayo, sok telah panas. Panas segera. Ngelekit panasnya. Panas pisan. Yang lain pada marudi itu. Mudik lagi. Mudik. Berarti kemarin belum pulang? Enggak. Baru pada mau pulang, nanti harus kayak ada. Akhirnya aku bawain aja ya. Beberapa saat kemudian. Ini kami lagi makan di rumah makan Padang Serumpun. Soalnya tadi di rumah nggak ada persiapan apa-apa. Udah sesuai ya? Beberapa saat kemudian. Dari lantai ini ada. Ya, itu ada mau datang kan dari Cianjur, dari mana? Kadupanak. Deket atau itu Kadupanak? Dia bilang dari Kadupanak yang mau datang kan ada 30 kan dari sana. Itu keke-keke. Tuh, katol sensor tuh nebang kayu. Nebang kayu dipotong 2,80 m, 1 kubiknya itu
14.000 kalau kayu alam. Satu kubiknya. Potong aja. Jadi yang numpuk nanti kan alat yang numpuk. Oh iya benar-benar. Ya tanya pengalaman mesti repot di sawah ya belum bisa. Belajar tani dulu. Tapi kenapa nih rumah-rumah di bawah jalan gitu? Sampai saya tidur tuh di tengah rumah, terus bibi ngomong gini, itu tidur di kamar dingin. Tidak enakannya saya menonton TV, padahal bukan itu, saya takutnya nanti lagi tidur begini motor lolosan ini, tidur motor. Akhirnya pas malamnya lagi saya tidur tuh pokoknya cari yang aman, pokoknya nggak ada di atas jalan itu, tidur di paman itu, kayak 2 hari begini, suruh tidur di sana nggak mau, di kamar malah di tengah rumah malah dingin, cuma bukan itu. Saya bilang sama adik sepupu, saya tuh takut kenapa? Takut motor, ayo kan orang sini saja bang. Iya sih bang, dulu memang bujang di sini, tapi kayaknya lama di popok itu bang juga kerasa. Iya benar-benar. Kebiasaan sudah beda tuh. Kalau di sini kan rata. Di sini nggak ada tanjakan, nggak ada turunan, rata semua. Rata. Kalau di Jawa kan masih luka-liku jalan. Banyak, maju banget sekarang. Emang pas sekolah juga kadang-kadang dia bilang setiap tahun satu kota reunian itu teman-teman itu. Sukanegara itu kan, sekolah. Kebanyakan memang dulu kan memang sekolah masih jauh-jauh gitu ya. Jauh, dulu berangkat SMP aja, berangkat dari rumah jam 5 subuh. Jalan kaki. Dulu kan waktu SMP kan kayak tempat-tempat yang rimbun-rimbun kan takut, jadi gak berani berangkat sendiri, kadang mama atau bapak yang ngantar ke jalan besar. Nanti ada teman, ketemu teman, sudah kita sama-sama nanti pulang ya jemput lagi. Kalau ketinggalan ya naik mobil. Mau sendiri. Memang kalau di Jawa itu kan anak sekolah dengan ini kan ongkos kan lain. Kalau lagi pikiran, yang penting intinya kita bisa bawa motor, pikiran tenang, sudah gak apa-apa. Dari kota? Oh. Tapi itu tahun berapa itu? Ya baru-baru aja, sudah lama. Ya walaupun sampai sekarang aja gitu, kalau di kota katanya kalau mau pulang malam ya pulang. Kan lewati kuda mati ya kan? Takut kan itu di sana? Ya begitu ya Tapi kadang-kadang. yang intinya kalau pikiran Kalau tenang. kitanya nekat sudah. Dulu tuh pernah dengan itu gigi masih kecil itu. Jadi saya tidak tahu bahwa dia tempat rawan di mana. Malah yang tempat aman itu dikira tempat rawan sehati-hati, di tempat rawan malah nyantai. Tapi ya udah enggak pernah. Cuman pas saya sendiri kapan yang di belakangnya Nusa Mus itu. Oh iya. Pas mau ke Wasu kan ada turnamen. Dia bilang pergi dulu antar saya dulu. Kalau gaun apa itu ada orang baku pukul kan, dia bilang bisa tolong antar saya dulu, nanti kalau belum bisa babat sekalian. Sebenarnya sudah sebentar saya mau putar motor, balik motor. Tapi pingin saya bilang saya mau balik, saya gonceng. Tapi kalau ngajak lurus saya tidak mau, alasan saya nanti bensin habis kan gitu. Agak begini saya jalan begini, dia kok kayak merem, saya langsung laju langsung Wasu. Terus di sana depan ada motor berhenti. Mas kembali, kita kembali pakai motor dua sana. Mas satu kali aja di belakang Nusa Mus itu. Padahal ceritanya jam 8 malam. Iya deh. Kan mau ke Wasur. Terus mama dari lokasi mau ikut ke Ade sana. Ya saya antar ke Sepadin. Akhirnya Sepadin menyanda aja. Habis Isa baru bisa berangkat ke Wasur ya. Pas ini kita sudah tanam padi tuh sawahnya sekarang itu. Sudah ditandur. Itu pas di Garut tuh itu jair tuh banyak di sawah-sawah itu. Iya, Jair itu. Kurus-kurus. Karena kan nggak makan. Nanti malah sebentar lagi saya mau sedot itu rawa. Kan ada sawah di situ. Jadi rencana mau sedot ini, sedot paritnya itu. Paritnya dibuang, pindahkan ke sebelah tutup pakai dasar besar. Itu yakin ikannya itu pasti banyak sekali. Oh iya benar pasti ya banyak ya. Oh itu disedot itu. Pakai desel. Saya mau disedot ada 7 unit desel. Mau aku panggil ke sini. Hitung-hitungan tiket ya Allah, aku bilang. PP 2 anak udah 11 juta. Umur berapa tahun ya? Yang satu seumur ini kan, 10 tahun kan. Yang satu SD. Perempuan. Yang satu, iya perempuan sama.
Ini mau aku panggil ke sini kan, mereka naik pesawat berdua. Iya. Gitu. Biasanya kan ada itu ya, kalau turun pesawat harganya. Sekarang gak jarang. Ya. Oh, Kalau dulu iya. waktu pemerintahan sama bupati sama Pak John itu sering ya tiket itu kadang sampai murah sampai 1 juta berapa. Sampai pesawat itu Merauke kan punya pesawat sampai tinggal utang saja tuh pesawat Merauke Iya. habis. Kadang-kadang ada orang sakit Jawa gratis, ada berapa orang yang pemerintahan sama Pak bagus John ya itu. ini programnya. Itu begitu. Tapi lama-lama nggak kebayar. Sampai dulu kan di rumah sakit Cikini itu katanya itu hutang itu masih besar Pemda Merauke. Dulu ini kan waktu pemerintahannya siapa tuh orang-orang dan kita tuh kayak dokter itu dulu itu kalau waktu pemerintahan sama Pak John itu otomatis yang pasien di sini tuh pasti dirujuknya tuh ke Cikini. Jadi kalau di Cikini itu sudah dibikin bangunan khusus untuk Merauke orang menunggu. Oh begitu. Terus pasiennya itu kayaknya itu diistimewakan. Jadi pokoknya diperhatikan memang lah bagus ya pemerintah Pak John itu. Dia langsung Jakarta ya, nggak Makassar dulu di tengah dulu. Tidak, Langsung pokoknya Jakarta. rujuk sana. Iya. Langsung Cikini. Jadi ada berapa orang yang ngantar 4 orang kan langsung. Gitu gratis. Bagus ya programnya. Pak John. Akhirnya mungkin dia turun, udah hutangnya ke Cikini itu masih besar sekali pemerintah Merauke sekarang itu. Makanya dia bilang gak ke Cikini dulu bang, tidak usah. Waktu kan waktu saatnya anak itu kan cuma gak ke Cikini aja, di Cikini kan kadang-kadang ada rumah untuk kita nunggu untuk istirahat. Oh iya. Dia bilang bisa Pak, tapi kasihan nanti kalau ke Cikini malah kita ini sekarang jadi anak tiri, mah ditiri kan malah gak dirawat. Kenapa? Karena dia bilang hutangnya Pemda itu di Cikini itu masih besar. Ayo jalan pulang. Jalan lagi. Ya. Terima kasih. Kan Romi di dia tuh. Romi. Bisa Allah kali-kali lagi. Terima kasih. Telepon. Dan pemandangan. Enak kan angin. Iya. Aduh, kok mau foto dulu sama si Emak? Hah? Makanya nyariin kita dua mana. Bisa dipandang lawangnya. Sudah tadi dari lantai 3. Lumayan dari atas. Mereka yang di atas tuh buka-buka jendela tuh. Enak dilihat. Itu tuh udah ada. Apa mbak? Sekolah. Tidak. Enggak ada yang keren ini. Pulang, udah mau pulang. Mau kangen rumah. Udah kangen setengah hari lagi. Yo, dadah. Hati-hati. Dadah. Oleh-oleh dari lokasi. Itu dibawakan tadi itu apa? Tape, pisang. Ini Banyak apa ini? gender. Astagfirullah banyaknya. Ganjar dan
1 karung beras. Beras. Berapa kilo ini? Beras merah itu atau Bukan. beras biasa? 10 kilo coba. 10 kilo. Ya Allah. 10 kilo. Insya Allah. Ini oleh dari kampung SP6. Mau coba tapenya. Tape ubi. Bismillah. Enaknya tapenya. Coba ya rasa. Bismillah. Nah, rasanya. Enaknya. Enak, nggak terlalu asam. Jangan Manis. enak bener. Aku lagi makan tape guys, masya Allah tapenya enak sekali. Ini manisnya itu bukan kayak yang biasa aku beli di Mas Sayur. Terus aku dibawain lagi pisang. Tapenya enak banget. Sama lihat genjer yang sulit dicerna itu, masya Allah. Sama beras 10 kilo itu berasnya beras baru, dia baru giling. Itu enak banget gitu ya Allah, masya Allah. Itu kalau kita memang bersilaturahmi itu menambahkan rezeki, masya Allah. Jadi ya kita mau istirahat. Aku tuh belum tidur guys dari tadi malam. Aku mau sholat asar dulu, makan tape, terus istirahat. Terima kasih sudah mengikuti vlog aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.